Mereka bergumul di dalam doa untuk kesejahteraan Surabaya. Khususnya apa? Surabaya itu terkenal dengan gangdolinya sampai se-Asia Tenggara. Mereka berdoa, Tuhan tolong selamatkan kota ini, sejahterakan Surabaya. Mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa. Seolah-olah tidak ada dampak, seperti memukul angin ini doa. Tetapi mereka terus rutin berdoa, rutin berdoa. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Kalau kita mau bicara jujur, setiap permasalahan yang terjadi di bangsa ini, apakah korupsi, pembunuhan atau apa, itu bukan masalah ekonomi saja, bukan masalah politik, tetapi itu masalah rohani. Tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Kalau orang ada hati yang takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan ini bukan kita cuma sekedar itu berlaku untuk apa? Untuk orang-orang percaya, memang betul. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah menjauhi kejahatan. Kenapa banyak pejabat-pejabat, politikus di negeri, birokrat, orang-orang melakukan korupsi, melakukan tindakan suap, sogok atau apa? Bukan karena mereka miskin, bukan karena masalah ekonomi. Tetapi apa? Masalah rohani mereka. Tidak ada hati yang takut akan Tuhan, yang mau menjauhi kejahatan. Itu problemnya, itu akarnya, masalah rohani. Dan ingat, masalah rohani cuma bisa diselesaikan dengan perkara-perkara rohani. Perkara rohani itu apa? Doa. Seorang tokoh bangsa ini, Gus Dur, tokoh dikenal dengan tokoh reformasi, pernah berkata begini, saya tidak takut dengan orang Kristen, tetapi saya takut ketika orang Kristen berdoa kepada Tuhannya. Orang seperti dia saja bisa tahu kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Nah, sedangkan kita orang-orang percaya banyak kali kita anggap enteng bahwa doa itu cuma sekedar tutup mata, cuma sekedar berdoa, tidak ada kuasanya. Enggak. Sedangkan Gus Dur saja, yang kita tidak takut kepada orang Kristen, yang kita takut ketika orang Kristen berdoa kepada Tuhannya. Nah, firman Tuhan katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. Kita berdoa bagi kota kita. Tindakan-tindakan kriminal, kita berdoa bagi bangsa kita dengan setiap masalah-masalah. Ingat, memang masa-masa ini akan semakin sulit, tetapi kita tetap berdoa supaya apa? Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2. Ayat yang pertama. Pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk presiden, untuk jajarannya, untuk gubernur, untuk wali kota dan sampai yang terendah, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat apa? Ini tujuannya, bukan kita mau menghalangi akan firman Tuhan bahwa masa akan semakin sulit, tidak, tetapi tujuannya di sini supaya setiap kita orang percaya bisa tetap hidup tenang di tengah keadaan yang semakin sulit. Kita tetap tenang, kita tetap tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Biar kita berdoa, Tuhan, Tuhan tolong supaya jangan datang masa-masa yang sulit. Tidak, kita tidak bisa langgar, Tuhan tidak bisa langgar firman-Nya, tetapi kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan kota ini supaya apa? Kita tetap tenang di dalam keadaan yang semakin kacau, dan kita tetap tentram. Itu. Makanya kita berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita. Doakan itu, doakan itu, doakan itu setiap hari. Di Surabaya ada lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, namanya Gang Doli. Oh, semua
PSK banyak model di situ ada. Ketika Risma Triharyani dia belusukan di daerah tersebut, dia dapati banyak PSK, termasuk oma-oma masih jadi PSK. Ditanya, biar oma begini masih ada kita pelanggan. Risma kaget. Kenapa bisa ibu? Iya, pelanggan saya itu anak-anak SD. Cuma bayar 5.000, 10.000. Bayangkan, kejahatan itu terjadi sekitar tahun 2014. Anak SD dengan oma-oma bayar 5.000, bayar 10.000. Itu kejahatan yang terjadi. Dan melihat keadaan di kota Surabaya, gereja-gereja Tuhan di sana bersatu. Mereka bergumul di dalam doa untuk kesejahteraan Surabaya. Khususnya Surabaya itu terkenal dengan gangdolinya sampai se-Asia Tenggara. Mereka berdoa, Tuhan tolong selamatkan kota ini, sejahterakan Surabaya. Mereka berdoa. Seolah-olah tidak ada dampak, seperti memukul angin ini doa. Tetapi mereka terus rutin berdoa. Ketika pemilihan wali kota, betul Risma Triharyani jadi wali kota. Dan ketika di masa dia, Tuhan pakai wali kota ini untuk menutup gang doli. Itu akibat apa? Doa dari gereja yang mendoakan dengan rutin. Betapa besar kuasa doa. Mungkin kita datang dengan segala beban pergumulan. Ingat betapa besar kuasa doa itu. Ketika kita berdoa dengan penuh iman, kita berdoa dengan tekun, doakan terus, pasti mujizat terjadi. Begitupun juga bagi kota kita, bagi kota Manado, bagi bangsa kita Indonesia. Kita doakan masalah-masalah yang terjadi supaya nyata kuasa Tuhan, kesejahteraan, ada keselamatan, ada pertobatan di kota dan bangsa ini.